Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 TKJ dan TBSM? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Ibu harapkan kalian tetap bersabar, ikuti aturan dari pemerintah dan sekolah untuk tetap belajar di rumah, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar khususnya mata pelajaran kimia dan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang elektrokimia. Tapi di sini elektrokimia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama sel volta dan sel elektrolisis. Namun Ibu di sini akan menjelaskan hanya sel elektrolisis terlebih dahulu. Kita simak bersama ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi elektrokimia. Elektrokimia itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel volta dan yang kedua adalah elektrolisis. Nah, sel volta ini adalah reaksi yang menghasilkan listrik. Maksudnya reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Sedangkan elektrolisis adalah reaksi kimia yang membutuhkan listrik. Nah, perbedaan dari keduanya adalah sel volta, kalian harus ingat kata-kata karet. Nan, elektrolisis ada kata-kata apa? Apa itu karet? K itu katoda, Re itu reaksinya reduksi, dan positif. Artinya kutub yang satunya adalah anoda. Anoda reaksinya oksidasi dan kutubnya adalah negatif. Sedangkan elektrolisis adalah apel. A itu anoda, P itu positif, dan L adalah elektrolisis. Artinya pada katoda itu negatif dan reaksinya adalah reduksi. Sedangkan di anoda itu kutub positif dan reaksi yang terjadinya adalah oksidasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah elektrolisis terlebih dahulu. Sebenarnya elektrolisis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah leburan atau lelehan. Yang kedua adalah larutan. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Apabila suatu senyawa itu dalam bentuk leburan atau lelehan, maka reaksinya bisa terjadi di katoda. Itu kation direduksi. Dan di anoda itu anion dioksidasi. Nah, tentu kalian sudah tahu apa itu kation dan anion. Apabila kita mempunyai senyawa NaCl, direaksikan menjadi Na+ dan Cl-. Na+ ini disebut kation dan Cl- ini disebut anion. Nah, sedangkan untuk larutan, larutan itu tergantung kepada elektroda. Yang pertama, jika elektrodanya itu memakai elektroda inert. Apa itu elektroda inert? Elektroda inert itu adalah C, PT, dan AU. Nah, untuk elektroda inert ini, menggunakan elektroda inert, sama yang terjadi di katoda yang pertama. Di katoda itu, anion itu adalah sisa asam, maka yang dioksidasi itu adalah air, sama. Nah, reaksinya adalah 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ menghasilkan 4 elektron. Nah, kemudian ini yang terjadi di katoda dan anoda jika elektrodanya inert. Bagaimana jika elektrodanya itu bukan inert? Elektroda tidak inert. Artinya selain unsur C, PT, dan AU. Nah, untuk elektroda yang tidak inert ini, katodanya sama aturannya dengan katoda yang menggunakan
inert, tetapi yang beda adalah anoda. Anodanya itu adalah elektrodanya yang dioksidasi. Sama aturannya dengan katoda yang menggunakan inert, tetapi yang beda adalah anoda. Anodanya itu adalah elektrodanya yang dioksidasi. Nah, kita sekarang masuk ke contoh. Apa yang sudah Ibu terangkan tadi, coba kita aplikasikan ke dalam contoh. Nah, di sini contohnya adalah tentukan persamaan reaksi elektrolisis dari. Di sini ada 3 kasus. Yang pertama jika leburan atau lelehan NaCl, yang ketiga larutan NaCl tetapi dengan elektroda PT, dan 3 larutan MgSO4 dengan elektroda C. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita simak ya. Yang pertama, untuk leburan dan lelehan, tadi sudah Ibu jelaskan, jika bentuknya leburan dan lelehan, maka katodanya kation langsung direduksi dan anoda anion langsung dioksidasi. Kita reaksikan dulu bahwa NaCl itu jika diionisasi ada Na+ dan Cl-. Kationnya adalah Na+ dan anionnya Cl-. Maka di katoda kationnya itu Na+. Kalau dia direduksi itu artinya adalah pengikatan elektron sehingga menghasilkan Na. Kemudian di anodanya itu anion. Anionnya itu adalah Cl-. Reaksinya adalah oksidasi. Nah, di sini oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron Na+ ditambah Cl-. Sebelumnya PT itu adalah elektroda inert. Nah, kemudian kita analisis satu persatu bahwa Na+ itu adalah golongan 1A. Maka yang direduksi itu adalah air. Oleh karena itu, di katoda tidak lagi Na+, tetapi air. Maka hasil reaksi reduksinya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Sedangkan di anoda, karena dia Cl-, maka langsung dioksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kemudian yang ketiga, larutannya itu adalah MgSO4. Jika diionisasikan menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Nah, harus kita perhatikan bahwa C itu adalah elektrodanya sama, inert. Nah, yang pertama harus kita analisis adalah di kation Mg2+ itu adalah golongan 2A, sehingga yang direduksi adalah air. Kemudian anion, di anionnya adalah SO4 2-. Ini adalah sisa asam, sehingga yang dioksidasi juga air. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, Ibu tugaskan yang pertama, rangkum materi tentang elektrolisis tadi, kemudian kerjakan soal ini, tugas 2 kimia kelas 10 TKJ TBSM. Tentukan persamaan reaksi elektrolisis dari yang pertama leburan atau lelehan MgCl2, yang kedua larutan MgCl2 dengan elektroda PT, yang ketiga larutan Na2SO4 dengan elektroda C. Nah, tugas bisa dikirimkan japri langsung ke Ibu dalam bentuk foto ataupun video. Jangan lupa sertakan foto ketika sedang mengerjakan tugas ini dan hasil tugas tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku kelas 10 TKJ maupun TBSM yang sudah bersabar menyimak video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dicermati dan dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan Ibu, tetap belajar di rumah, jangan keluyuran kemana-mana, ikuti anjuran dari pemerintah dan sekolah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini.
Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.